Ibu jemaah semua, senang sekali yang kita pada pagi hari ini bisa kembali bersama-sama untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau angkat pujian, kita mau masuk ke hadirat Tuhan kami. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik,
Yesusku, dan ku kan minum airmu bagaikan sayur dosamu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka kamu, Yesusku, dan ku kan minum airmu bagaikan sayur dosamu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya, haleluya. Pujian Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih karena pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, Kau boleh mengizinkan kami bersama-sama untuk berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kerinduan kami Tuhan hari ini akan firman dan kebenaran-Mu Tuhan, Kau yang menjawabnya Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami naikkan Tuhan, Kau layakkan Tuhan, sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan ibadah pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, berlapang di mana, mengerti firman-Nya serta
semangat memuji Tuhan ya. Mari kita angkat pujian kita lagi. Selanjutnya kita tetap semangat memuji Tuhan. Seperti Tuhan telah memberkati kita, kita harus semangat untuk menjalani hari-hari kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Mari kita persiapkan. Kadang kita merasa tak ada Tuhan, kata waktu telah bersudah. Tuhan tak pernah
saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali di ibadah pagi hari ini yang diberkati Tuhan. Dan kita bersyukur sekalipun kita belum bisa beribadah saling bertatap muka di gereja, tapi kita percaya bahwa masih ada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa hadir dalam kehidupan setiap kita. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Allah ini supaya hati kita dibasuh dengan kasih, sehingga ketika kita mendengarkan firman Allah ada kekuatan baru yang muncul dalam kehidupan kita. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat anugerah damai sejahtera yang Kau nyatakan dalam hidup setiap kami. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam mengambil bagian seperti Maria mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah dan kami siap untuk diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang terambil di dalam Filipi pasal yang pertama. Kita buka sama-sama di dalam Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-21. Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-21. Firman Allah, firman Tuhan katakan demikian. Filipi pertama ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa saudara? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca perikop ini, satu ayat ini punya makna dan kesan yang mendalam, baik saudara. Ada dua hal yang kita tarik dari ayat ini, dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi ada satu konsekuensi bahwa hidup saudara harus mencerminkan pribadi Kristus. Itu yang pertama. Nah, di perikop di ayat yang kedua dikatakan, di ayat yang selanjutnya dikatakan dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau saudara ingin mengakhiri kehidupannya nanti di dalam kasih dan keselamatan sejati sehingga kita bisa ada di dalam kerajaan surga bersama Tuhan, maka kita kembali dulu ke ayat ini di bagian atas dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih tujuan makna saudara hidup. Dari kecil sampai dewasa, mungkin sampai sepuh hingga hari ini, apa sih tujuan saudara untuk hidup? Nah, ada hal yang menarik bahwa judul ini kelihatannya sederhana, tapi jika ketika kita renungkan sungguh-sungguh punya makna yang sangat besar. Kenapa? Karena saat tertentu kita diperhadapkan kepada satu kata yang penting, yaitu karena hidup, karena bagiku hidup adalah Kristus. Ada satu makna yang besar di dalamnya bahwa setiap kita punya tanggung jawab untuk mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan yang kedua dilanjutkan, dan mati adalah keuntungan. Ada banyak orang menjelang kematiannya nggak damai sejahtera. Bahkan belum mati saja sudah nggak damai sejahtera, pikirannya sudah terlalu banyak saudara ya. Mikir utang, mikir pergumulan, mikir masa depan anak-anak kita, mau seperti apa nanti. Tapi saya mau beritahu bagi saudara bahwa dua pokok penting yang kita baca dalam ayat ini adalah lalui dulu dengan bermakna bahwa hidup saudara itu mencerminkan Kristus. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu saudara akan mengalami ketika Tuhan datang menjemput saudara, ada satu keuntungan besar yang luar biasa. Sekarang tujuan saudara hidup itu untuk apa saudara? Tujuan kita untuk hidup pasti tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuh saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar perikop penting sekali yang kita seringkali pahami dalam kehidupan kita, bahwa ternyata tanpa disadari hidup kita itu, maaf ya saudara, hidup asal hidup saudara ya. Hidup asal hidup itu tidak punya tujuan yang pasti. Aku mau jadi seperti apa yang aku lakukan untuk Tuhan, sehingga aku bisa berbahagia, sehingga aku bisa menikmati segala kepenuhan ilahi. Nah, hal menarik yang seringkali muncul adalah ketika seseorang berpikir bahwa setiap kehidupannya muncul kekhawatiran. Di dalam setiap kehidupannya kadang muncul rasa takut. Di dalam kehidupannya kadang muncul rasa tertekan. Bahkan tidak sedikit yang depresi. Bahkan tidak sedikit juga yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri saudara. Kenapa? Karena ketika ada persoalan, dia tidak tahu bahwa hidup dia itu harus diisi sesuatu yang tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Saudara bekerja untuk siapa saudara? Harusnya untuk Tuhan. Kalau saudara bekerja untuk Tuhan, pasti saudara bekerja dengan jujur. Saudara berkeluarga untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalau saudara berkeluarga untuk Tuhan, maka saudara akan jujur dengan istrimu, jujur dengan suamimu, jujur dengan anak-anakmu, sehingga kau tidak melakukan suatu kecemaran hidup.
Kalau orang tidak bisa menghargai kehidupan yang Tuhan berikan, tidak mencerminkan Kristus dalam kehidupannya, maka kehidupan rumah tangga cerai-berai. Kehidupan rumah tangga muncul banyak perselingkuhan. Ketika dalam pekerjaan pun, pekerjaan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Yang terjadi adalah korupsi, nepotisme. Kadang tanpa disadari di tempat di mana kita bekerja terjadi satu hal yang tidak baik. Kecemaran hidup terjadi di tempat di mana kita berada. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka yang terjadi juga ketika di masyarakat, saudara akan tertolak. Kenapa? Karena saudara tidak bisa menjadi terang di mana saudara berada. Nah, hari ini kita akan belajar hal menarik bagi saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa sih yang menjadi tujuan saudara untuk hidup? Yang paling utama, tujuan kita hidup adalah untuk kemuliaan Allah. Tidak bisa tidak. Kalau saudara hidup untuk kemuliaan Allah, saudara akan bahagia. Kalau saudara hidup untuk kemuliaan Allah, saudara akan merasakan damai sejahtera. Kalau tujuan hidup saudara untuk kemuliaan Allah, saudara akan mengalami sukacita yang besar. Kalau tujuan hidup saudara untuk kemuliaan Allah, saudara akan mengalami sesuatu yang besar yang mendatangkan damai sejahtera. Namanya saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, muncul pertanyaan. Untuk apa saudara dan saya hidup? Untuk apa? Yang pertama, tujuan untuk saudara dan saya hidup adalah tujuannya yang pertama adalah sadar atau tidak, kita diciptakan Tuhan hanya untuk melayani Allah. Tujuan hidup yang pertama. Tujuan hidup penciptaan Allah untuk saudara dan saya adalah supaya saudara sungguh-sungguh untuk memuliakan Allah. Banyak hal Tuhan Yesus bisa lakukan saudara. Orang mati dibangkitkan Tuhan. Orang bisu bisa berbicara. Orang tuli bisa mendengar. Orang buta bisa celik matanya. Tetapi Tuhan hanya mau satu saja yang tidak Tuhan lakukan. Dan dia membutuhkan saudara dan saya. Yaitu apa? Memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama apa saudara? Tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Kita buka sama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-146. Mazmur pasal 146. Sama-sama buka. Mazmur 146 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan apa? Mazmur pasal 146 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan demikian. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Selama aku hidup. Perhatikan baik-baik. Mazmur Daud katakan apa? Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi setiap nafasnya ketika dia keluar dari kandungan ibu. Sampai dipanggil menghadap tahta ilahi. Yang dilakukan Mazmur Daud ini adalah memuliakan Tuhan selama kita masih diberi nafas kehidupan. Dan selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Bermazmur bagi Allah. Berapa waktu saudara diberikan yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara habiskan untuk memuji-muja, menyembah Allah. Lebih banyak mana saudara merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam daripada saudara membuka medsos. Lebih banyak mana saudara untuk berdoa daripada saudara melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Tujuan Allah menciptakan kita, tujuannya kita hidup adalah untuk memuliakan Allah. Sama seperti nafas iman Daud ini. Dikatakan apa? Selama aku hidup. Jadi hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kalau tidak ada, aku tidak akan pernah memuji lagi. Tapi selama masih ada nafas dalam tubuhku ini, dalam hidupku, maka aku tidak akan pernah berhenti memuji, memuliakan Allah. Nah, yang menarik saudara kita kasih dalam Tuhan Kristus. Ini berbicara kepada setiap kita. Bahwa saudara diciptakan segambar serupa seperti Allah. Jangan habiskan waktu saudara hanya untuk mencari uang. Jangan habiskan waktu saudara hanya untuk melayani tanpa membangun hubungan karib dengan Allah. Jangan biarkan waktu saudara lebih mencintai keluarga tanpa ada Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan utamakan pekerjaanmu tanpa Tuhan. Kau tidak akan merasakan apa-apa. Jangan kau utamakan kehidupan sosialmu tanpa Tuhan. Engkau akan merasakan tertekan, bahkan kau terintimidasi, bahkan kau akan kecewa. Artinya sertakan Tuhan setiap langkah dalam pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, maupun apapun yang kita lakukan sehari-hari. Ada nafas kemuliaan Tuhan. Yang pertama, tujuan saudara saya hidup adalah untuk memuliakan Allah. Yang kedua, tujuan kita hidup adalah selain kita memuliakan dan melayani Tuhan. Yang kedua, tujuannya adalah supaya saudara dan saya itu bisa berbahagia, baik saudara. Tuhan menciptakan kita adalah untuk berbahagia, bukan untuk menderita. Loh, lah sekarang saya menderita Pak. Betul, saudara mungkin menderita dan saudara masih dalam pergumulan. Tapi ketika saudara mencintai Tuhan dan saudara tinggal dalam hadiratnya, ketika ada tekanan, ketika ada pergumulan, ketika ada
intimidasi sana sini, saudara bisa merasakan sukacita yang besar. Saudara bisa merasakan damai sejahtera yang besar. Saudara bisa merasakan Tuhan ada dan hadir dalam kehidupan saudara. Tujuan hidup saudara adalah untuk berbahagia di dalam Tuhan. Makanya banyak orang gak bisa bahagia karena gak ada Tuhan. Makanya banyak orang gak suka cita karena tidak ada Yesus yang mengendalikan perahu dan menempatkan Tuhan sebagai nakoda dalam hidupmu. Makanya banyak orang tertekan dan depresi karena tidak menghadirkan Tuhan di dalam langkah kehidupannya. Masalah besar ketika tidak ada nakoda dalam perahu, yaitu Tuhan Yesus yang mengendalikan kehidupan kita. Persoalan besar, dan saudara akan terpuruk kalau tidak ada Tuhan dalam hidup saudara. Apalagi di tengah persoalan yang begini besar, saudara. Pandemi corona di mana-mana belum selesai. Kehidupan ekonomi naik turun, mungkin ada sakit penyakit yang menyertai. Aduh, tumplek saudara. Tapi yakinlah bahwa ada Tuhan yang rindu saudara untuk bisa berbahagia. Kalau selama saudara punya Tuhan, damai sejahteranya luar biasa saudara. Bekerja, saudara akan damai sejahtera. Saudara akan bahagia dengan kejujuran kau bekerja. Berumah tangga, saudara gak bosen, gak suntuk lihat suamimu, gak emek lihat istrimu, gak marah-marah terus lihat anakmu. Tapi ketika engkau ada Tuhan di dalam pekerjaan, engkau ada punya semangat yang besar. Engkau gak galau, engkau gak merasa patah semangat dalam pekerjaanmu. Dalam pelayanan, engkau mungkin dikecewakan, tapi selama ada Tuhan, engkau bisa berbahagia sehingga pelayananmu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Dan ada Tuhan yang dipermuliakan dalam pelayananmu. Yang ketiga, apa tujuan saudara ciptakan? Apa tujuan saudara untuk hidup? Tujuan saudara untuk hidup yang ketiga adalah selain untuk melayani dan mengasihi, memuliakan Tuhan. Yang kedua, berbahagia. Yang ketiga, tujuannya adalah mau tidak mau, sadar tidak sadar, saudara tujuan hidupnya harus untuk memelihara dan mempertahankan iman keselamatan sampai pada akhir zaman. Kita nggak sadar saudara, bahwa saudara selama masih punya nafas ini kita punya tanggung jawab untuk mempertahankan iman kita sampai pada akhir kesudahan zaman. Pada akhir zaman, sampai pada nafas kita berhenti dan Tuhan panggil kita. Pertahankan iman itu sampai pada kesudahan zaman. Tujuan hidup kita salah satunya juga untuk memelihara dan mempertahankan keselamatan yang Tuhan beri. Iman yang kita pertahankan sampai pada akhir. Baik saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekaya-kayanya kita, setampan-tampannya kita, secantik-cantiknya kita, sepandai-pandainya kita, setinggi-tingginya jabatan kita, semuanya akan percuma kalau saudara tidak bisa menikmati kehidupan itu di dalam Tuhan. Saudara punya deposito, saudara punya mobil, saudara punya rumah mewah, saudara punya kekayaan yang luar biasa, yang melimpah. Selama saudara tidak punya Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara tidak punya tujuan hidup untuk memuliakan Allah, semua percuma. Semua percuma. Coba saudara saya mau tanya, orang gila di pinggir jalan itu saudara, bahagia enggak? Kalau saudara ingin bahagia ya kita menjadi orang gila saudara. Mereka makan seadanya juga sehat. Gak mikir utang, gak mikir ngontrak rumah, gak mikir bayar pajak motor, gak mikir bayar pajak mobil, gak mikir bayar angsuran A, angsuran B. Mereka bisa berbahagia, betul saudara, dengan kegilaannya saudara. Artinya apa saudara? Kalau mereka orang-orang yang gila saja bisa berbahagia, harusnya kita yang sadar, kita yang waras, yang ada di dalam Tuhan, lebih dong kebahagiaan kita. Memang masalah masih ada, penyakit mungkin masih ada, sakit penyakit mungkin masih ada, ekonomi kita terpuruk mungkin iya. Tapi selama tujuan hidup saudara adalah untuk memuliakan Allah, untuk mengasihi Tuhan, untuk berbahagia di dalam Tuhan. Dan ketika tujuan saudara juga adalah yakin dengan iman percaya saudara sampai pada kesudahan zaman dan melakukan segala ketetapan-ketetapan hukum Allah, tidak ada yang namanya tidak damai sejahtera. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penguasaan diri, kesabaran, semua ada di dalam kehidupan kita sehingga saudara menjalani hidup kekristenan tenang. Kalau sudah seperti itu, apa yang Tuhan perintahkan pasti Tuhan lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan bilang ampuni, pasti saudara akan mengampuni dengan penuh sukacita. Kalau Tuhan bilang beri, maka saudara akan memberi dengan penuh sukacita. Kalau ketika Tuhan bilang layani, maka saudara akan melayani dengan penuh sukacita tanpa sungut-sungut. Itu kenapa? Karena ada Tuhan yang mengendalikan hidup saudara. Dan tujuan hidup saudara jelas di dalam Tuhan. Jangan kita sama seperti dunia yang masih kompromi dengan dosa. Jangan kita sama seperti dunia yang toleransi dengan dosa.
Kadang-kadang kita berpikir seperti ini, ya bolehlah Pak, namanya juga masih di dunia ini. Selama kita kompromi dengan hal seperti itu, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah mengalami kemenangan-kemenangan dan berkat menyertai saudara. Mari baik saudara dikasih dalam Tuhan Kristus, tetap semangat, tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetap mengagungkan Tuhan di dalam langkah setiap langkah kehidupan kita. Sungguh-sungguh merubah hidup kita yang dulunya tidak berkenan di hadapan Allah menjadi orang-orang yang pribadinya baik dan pribadinya menyukakan hati Tuhan, supaya saudara damai sejahtera menjalani hidup. Saya tidak akan perpanjang lebar, tapi miliki makna hidup yang benar. Di tengah persoalan seperti ini, kalau hidup saudara itu gak bergaul karib dengan Tuhan, pasti ada penderitaan, gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sampai kapanpun tetap semangat. Bawa kasih itu kemanapun kita berada. Bangun mezbah. Jangan kompromi dengan dosa. Kalau sudah berdosa, minta pun di hadapan Tuhan. Segera jangan tunda. Supaya ada pemulihan demi pemulihan. Hanya orang yang jaim, hanya orang yang sombong, hanya orang yang tidak mengakui keberadaan Allah yang susah untuk dipulihkan. Stop, berhenti berbuat dosa. Supaya sudah mengalami damai sejahtera. Tetap semangat. Maju terus dalam Tuhan. Karena kita percaya, kita cakap menurut segala perkara dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat anugerah damai sejahtera-Mu. Dan firman yang sudah kami dengar biar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus akan terus meneguhkan, menguatkan kami, mengajar, mendidik kami. Ketika kami lemah dikuatkan. Ketika kami mengalami keterpurukan, Tuhan angkat, bangkitkan dengan semangat dan kasih semula. Kasih mula-mula dengan roh yang menyala-nyala. Sehingga sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan jemaat-Mu yang mungkin ada yang sakit, jamah di dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan. Yang mengalami persoalan ekonomi, mari Bapak Engkau memberikan pemulihan ekonomi rumah tangga yang mulai mengalami keretakan. Tuhan pulihkan kembali. Karena kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Kami juga berdoa wabah virus corona ini supaya segera berlalu. Dan kami bisa beribadah kembali di gereja kami masing-masing. Kami boleh bersekutu di gereja kami. Boleh bertatap muka, saling menguatkan dengan iman percaya di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan pribadi lepas pribadi dan pekabaran Injil ini sampai pada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Jangan lupa sekali lagi, pakai masker kemanapun, cuci tangan, jaga jarak. Dan tetap membangun tubuh kita tetap sehat. Dan percayalah, ada Tuhan menyertai kita. Haleluya. Sampai berjumpa kembali di pada minggu yang akan datang. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin ya. Semoga kita semua yang mendengar firman Tuhan pada hari ini boleh mendapatkan berkat untuk kita menjalani hari-hari kita nanti. Ya, untuk selanjutnya pengumuman untuk hari Minggu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Monggo kami persilakan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, semua diberkati Tuhan, amin. Dalam ibadah ini, ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa minggu depan kita ibadah sudah tidak secara online lagi, tetapi nanti di gedung bersama, dan ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus dan pengurapan. Jadi minggu depan tanggal 12 Juli ibadah kita di gedung Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan jam 9 pagi dan disertai perjamuan kudus serta pengurapan. Untuk para pelayan Tuhan nanti akan saya sharing bagikan di WA group untuk para pelayan Tuhan yang akan melayani di ibadah minggu depan. Dan ada beberapa hal yang perlu kita pahami di dalam ibadah kita perdana setelah wabah corona ini, Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama, bahwa kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah diutarakan oleh pemerintah. Yang pertama, bahwa semua yang datang dan memasuki ruang ibadah wajib bermasker. Monggo maskernya mau masker kain atau masker yang sekali pakai terus dibuang, silahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Satu hal, bahwa semua wajib pakai masker. Ya, jadi Bapak Ibu semua yang dengan anak-anak yang akan mengikuti ibadah, semua wajib bermasker. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nanti
untuk pintu masuknya, karena kita mengikuti protokol kesehatan, jadi sebelum masuk ruang ibadah kita akan di scan thermoscan untuk mengukur suhu tubuh. Jadi kita akan mengikuti arahan dari gedung, dari satpam. Nanti pintu masuknya itu dari depan, dari lobi depan, jadi jangan lewat samping ya, karena satpamnya dari depan, nanti di scan masing-masing seperti itu. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah Bapak Ibu nanti di scan dan menuju ke ruang ibadah, wajib mencuci tangan dengan air yang mengalir di wastafel atau dengan hand sanitizer yang sudah disiapkan oleh gereja. Ya, jadi Bapak Ibu wajib mencuci tangan dengan air mengalir di wastafel atau dengan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh gereja, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan tidak tidak membuat kita ikatan tali kasih kita satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan sangat-sangat tidak mengurangi rasa hormat. Kita masih belum diizinkan berjabat tangan dan cipika-cipiki, ya. Jadi kita tetap dengan salam satu hati, seperti itu. Ya. Itu. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kursi akan diatur berjarak, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya, jadi nanti kursinya tidak seperti biasa, tetapi nanti akan diatur berjarak, ya, physical distancing. Kemudian untuk sementara sekolah minggu ditiadakan, tetapi anak-anak boleh dibawa ke gereja, dan setiap anak-anak yang Bapak Ibu bawa wajib diawasi oleh orang tua. Ya, dengan bahasa lain bahwa jangan sampai anak-anak itu berkeliaran. Ikut ibadah bersama di dalam ruangan tidak apa-apa, tetapi tetap pakai masker dan jangan sampai berkeliaran di sekitar gedung. Seperti itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk meminimalkan penularan virus dari orang-orang yang dari luar. Itu. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, komsel sementara kita masih adakan secara online. Ya, untuk minggu ini, minggu depan, dan minggu depan pasca kita sudah ibadah di gedung mungkin masih online. Nanti kita akan lihat perkembangannya, bisa ibadah komsel secara bersama atau offline. Nanti kita akan lihat perkembangannya. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terkait ini. Mohon Bapak Ibu perhatikan untuk protokol kesehatannya. Sekali lagi, setiap kali keluar jangan lupa pakai masker. Kalau tidak salah di daerah Surakarta itu sekarang beredar, Pak, dan itu saya lihat ada di koran, yang tidak memakai masker itu nanti kena sanksi, entah KTP-nya disita atau mungkin ada denda dan lain-lain, saya kurang ngerti. Tapi setiap kita anak-anak Tuhan yang takut Tuhan, taat buat Tuhan, kalau keluar wajib pakai masker. Seperti itu ya, mengikuti himbauan dari pemerintah, apalagi yang nanti kita ke gereja. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkait ibadah kita minggu depan. Kita bisa ibadah bersama-sama, ya, siapkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan satu hal lagi yang paling penting, kalau Bapak Ibu badannya kurang fit, mungkin flu dan lain-lain, demam, saya sangat-sangat berharap Bapak Ibu ibadah di rumah. Jangan khawatir, kami dari pihak gereja, kami akan berusaha sebaik mungkin bahwa setiap ibadah yang ada nanti kita rekam dan kita akan siarkan di channel YouTube seperti biasa bagi Bapak Ibu yang mungkin sakit dan gak bisa ke gereja, ya. Jadi jangan ke gereja, di rumah saja istirahat. Karena kalau seandainya pun Bapak Ibu tetap memaksakan ke gereja, ketika nanti di scan suhu tubuh dan Bapak Ibu suhu tubuhnya di atas 37 sekian, Bapak Ibu dilarang untuk masuk ke dalam ruang ibadah, seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan bagi kita semua. Doa saya bahwa kita semua semangat, kita bersyukur kita bisa kembali beribadah bersama. Rinduan saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua kembali, serta para rekan-rekan pelayanan Tuhan dalam ibadah-ibadah yang akan datang.
ya, karena sudah hampir 4 bulan ya kita tidak bertatap muka secara langsung, dan ini saatnya Tuhan memberikan bagi kita kesempatan. Jadi berdoa, tetap jaga kesehatan. Kita berjumpa di ibadah minggu depan dalam keadaan tidak kurang satu pun, nama Tuhan yang kita muliakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pengumuman di ibadah pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, biarlah bagi Dia segala pujian, hormat dan kuasa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang begitu luar biasa ini. Kau memberkati kami, Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami, mulai dari awal ibadah sampai pada penghujung ini. Kami bersyukur ada damai sejahtera sukacita yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan terima kasih buat firman Tuhan yang dahsyat luar biasa menguatkan kami, yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Agus. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan, kami bertumbuh di dalam iman pengharapan kepada Tuhan Yesus. Berkati juga yang sudah menyampaikan, biarlah beliau diurapi oleh Tuhan, senantiasa diberkati dalam pelayanan dan keluarga beliau Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga bersyukur bahwa minggu depan kami akan ibadah secara fisik Tuhan Yesus di gedung. Kami berdoa biarlah waktu Tuhan itu kami boleh menikmati bersama persekutuan dengan seluruh umat Tuhan di GBI Sola Gracia Solo ini. Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat agar mereka tetap kuat, sehat dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh nanti berkumpul bersama dalam ibadah minggu depan dalam keadaan sukacita tanpa kurang satu apapun. Tuhan, hamba berdoa, diberkatilah semua kami, kekuatan kesehatan kami, diberkatilah usaha pekerjaan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami juga tetap berdoa bagi pemerintah di pusat maupun di kota di mana Tuhan menempatkan kami, agar mereka Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan untuk terus bisa mengatur bangsa ini, membawa bangsa ini ke dalam keadilan sosial dan dalam kesejahteraan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Kami akan mengawali bulan ini bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Kami akan akhiri ibadah di pagi hari yang begitu luar biasa ini Tuhan. Kiranya tangan kasih-Mu terulur dan memberkati kami semua. Mari kekasih Tuhan, kembalilah Kau dalam rumah tangga, aktivitas pekerjaan, dimanapun Tuhan menempatkan Kau, rukunlah Kau. Bahagialah Kau tetap memiliki sukacita pengharapan iman di dalam Tuhan, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, anugerah, limpah rahmat, kesetiaan dari Allah Bapa turun senantiasa melingkupi kehidupanmu, mengurapi roh, jiwa, dan tubuhmu dengan pengurapan baru setiap hari yang kau alami sepanjang kehidupanmu. Apa saja yang kau perbuat dengan tanganmu di dalam kehendak Tuhan buat berhasil. Tingkap-tingkap langitnya dibukakan bagimu, mencurahkan hujan berkat atas hidupmu. Maka diberkatilah pribadimu, rumah tanggamu, keluargamu, anak cucu keturunanmu diberkati Tuhan. Bakul adunanmu diberkati, perbendaharaanmu diberkati, kekuatan kesehatanmu diberkati, pendidikan studimu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Bakul adunanmu senantiasa akan melimpah
dengan makanan yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan segala belalang penghirip, belalang pelompat, belalang pelahap yang memakan habis dari hasilmu Tuhan Allah dari kehidupanmu. Sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, maut sekalipun dipatahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah saatnya Tuhan terus mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan terus naik dan tidak turun karena tangan kasih-Nya yang kuat menopang kau. Persekutuan dengan Roh Kudus memeteraikan hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Dia datang kembali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan yang menerima berkat-Nya, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, ibadah selesai. Tetap jaga iman dan jaga iman kita. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan di gedung. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.